Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami pengertian kalimat saran dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu membuat kalimat saran dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu teman-teman mampu memberikan saran terhadap sebuah permasalahan. Oke, teman-teman di sini kira-kira ada yang sudah tahu belum ya saran itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, teman-teman, saran itu berbeda dengan kritik. Kalau saran itu lebih ke menyampaikan solusi atau jalan keluar. Sedangkan kritik itu lebih ke menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan-kesalahan yang kita miliki. Jadi bisa dibedakan ya, saran dan kritik beda ya teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan sebuah saran. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, kalimat saran kita boleh menambahkan dengan argumen atau pendapat atau alasan yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Teman-teman, dalam menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah difahami. Contohnya, Miss Imas punya kalimat permasalahan, ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi, ayah tiba-tiba batuk-batuk. Nah, ini masalah ya teman-teman, berarti kita harus memberikan saran kepada ayah. Nah, saran yang bisa kita berikan kepada ayah, misalnya, sebaiknya ayah berhenti merokok. Nah, boleh ditambahkan dengan kalimat alasannya. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi bisa difahami ya teman-teman. Untuk kalimat ini nih, sebaiknya ayah berhenti merokok. Ini kalimat sarannya. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan, ini adalah kalimat alasannya. Nah, apabila teman-teman tidak ingin menambahkan kalimat alasannya juga tidak apa-apa. Boleh kalimat sarannya saja. Nah teman-teman, kata-kata yang umum digunakan dalam kalimat saran harus diingat-ingat ya. Nah, yang pertama biasanya dalam kalimat saran itu ada kata-kata sebaiknya. Atau yang kedua, seharusnya. Atau yang ketiga, ada baiknya bla bla bla. Lalu yang keempat, menurutku. Lalu yang kelima, lebih baik bla 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 bla. Yang keenam, saran saya. Yang ketujuh, usul saya. Nah, jika teman-teman diperintahkan untuk membuat kalimat saran, teman-teman boleh menggunakan kata-kata ini ya. 7 kata ini boleh pilih, kalian gunakan boleh yang mana saja. Oke, teman-teman, kita praktikan 7 kata tadi untuk membuat kalimat saran ya. Miss Imas punya contoh kalimat permasalahan seperti ini. Edo pulang kehujanan. Baju seragam Edo basah kuyup. Nah, sebelum kita membuat kalimat saran, kita harus tahu dulu permasalahannya apa, baru kita membuat kalimat saran. Nah, kira-kira di kalimat ini kalimat permasalahan bukan ya teman-teman? Betul, ini adalah kalimat permasalahan, jadi kita boleh memberikan sarannya. Nah, sarannya apa ya teman-teman yang cocok untuk Edo? Nah, kita gunakan 7 kata yang tadi kita pilih. Oke, misalkan sarannya yang pertama, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Boleh kan itu kalimat sarannya? Nah, Miss, boleh nggak ditambahkan alasannya? Boleh. Karena khawatir terkena flu. Nah, itu adalah kalimat alasannya. Nah, misalkan kalau teman-teman mau memberikan kalimat sarannya saja, boleh nih.
Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, itu kalimat saran yang kedua ya. Jadi teman-teman boleh memberikan kalimat sarannya saja, boleh juga ditambahkan dengan alasannya. Oke, supaya teman-teman lebih memahami bagaimana cara membuat kalimat saran, Miss Imas punya latihan ya teman-teman. Nomor 1, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira ini kalimat permasalahan kan teman-teman? Betul, soalnya ada kata-kata Udin minta dibelikan baju baru. Ini masalah nih teman-teman. Sementara masih banyak yang bagus, berarti masalah kan? Nah, berarti kita memberikan kalimat sarannya seperti apa? Nah, boleh pilih dari 7 kata tadi. Nah, boleh gini alternatif kalimat sarannya boleh seperti ini ya teman-teman. Sebaiknya Udin tidak meminta baju baru. Nah, ada kata-kata sebaiknya ya. Nah, ini adalah kalimat sarannya. Nah, teman-teman boleh tambahkan kalimat alasannya. Karena baju Udin banyak yang masih bagus. Oke, paham ya? Ini kalimat sarannya, ini kalimat alasannya. Kalaupun misalkan teman-teman tidak ingin memberikan alasan, boleh saja teman-teman ya. Tapi Miss Imas menekankan ketika teman-teman memberikan kalimat saran, usahakan teman-teman juga memberikan kalimat alasannya. Tetapi jika teman-teman bingung memberikan alasannya, boleh tidak pakai alasan. Lanjut, nomor 2, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, masalahnya rok Dayu robek. Nah, kalimat sarannya, seharusnya Dayu berhati-hati ketika bermain lompat tali. Nah, kita berikan alasannya ya. Karena ketika rok Dayu robek, itu akan membuat aurat Dayu terlihat. Nomor 3, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, kalimat sarannya, sebaiknya Benny mengganti seragamnya sebelum bermain. Boleh memakai kalimat alasan, karena seragam sekolah digunakan untuk belajar di sekolah. Kayak gitu ya. Nomor 4, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, kalimat sarannya boleh seperti ini teman-teman. Seharusnya Lani mengganti baju seragam sebelum tidur. Nah, boleh juga memberikan alasan, karena seragam sekolah nanti akan kusut. Nah, teman-teman, Miss Imas tekankan sekali lagi, ketika teman-teman memberikan kalimat saran, usahakan memberikan kalimat alasannya juga. Tetapi ketika teman-teman bingung memberikan alasan, boleh memberikan kalimat sarannya saja ya teman-teman. Latihan yang kedua, teman-teman, kita akan mencocokkan permasalahan dengan kalimat saran ini ya. Oke, yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kira-kira nomor mana yang cocok? Betul, nomor 3. Aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Oke, paham ya? Tinggal dicocokkan saja. Nomor 2, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kira-kira apa ya? Betul, nomor 4. Di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nomor 3, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ya, oke, kira-kira apa ya? Nomor 2, betul. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Oke, nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kira-kira nomor 1, betul. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, berdoa itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Oke, nomor 5. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Betul, nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Oke, gampang ya teman-teman, tinggal dijodohkan.
Oke, latihan yang ketiga. Oke teman-teman, Miss Imas punya wacana yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Kita baca bareng-bareng ya. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Nah, Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Nah, teman-teman, kita garis bawahi ya mana saja kalimat yang menunjukkan saran dari wacana tadi. Mana ya? Betul sekali, yang ini teman-teman kalimat sarannya. Ibu menasehati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Oke, kita garis bawahi atau kita tandai ya. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Oke, kita tandai ya teman-teman. Nah, yang ini merupakan kalimat sarannya. Nah, tugas kita sekarang adalah menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Oke, bisa tidak teman-teman? Jadi kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, dan lain-lain. Nah, kita akan menuliskan saran lain untuk Udin dan Mutiara. Oke, alternatif saran untuk Udin dan Mutiara yang pertama yaitu sebaiknya Udin dan Mutiara tidak mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Nah, saran yang kedua untuk mereka, sebaiknya Udin dan Mutiara membantu ayah ibunya memperbaiki rumah yang bocor. Saran yang ketiga, sebaiknya Udin dan Mutiara mendengarkan nasihat baik ibunya. Saran yang keempat, sebaiknya Udin dan Mutiara selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, itu adalah saran-saran kita untuk Udin dan Mutiara. Oke teman-teman, latihan selanjutnya yaitu teman-teman silakan kerjakan di rumah. Pertama-tama teman-teman simak setiap pertanyaannya, simak setiap masalahnya, lalu teman-teman tuliskan kalimat saran teman-teman ya. Oke teman-teman boleh pause videonya. Sudah ya? Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara membuat kalimat saran yang baik. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dalam menyampaikan saran atau membuat kalimat saran ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa masalahnya, lalu sampaikan saran atau kalimat saran itu dengan bahasa yang baik, yang sopan dan santun. Nah, untuk kalimat saran boleh menggunakan kata-kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, dan lainnya untuk memulai kalimat saran itu ya. Nah, setelah menyampaikan kalimat saran, teman-teman juga boleh menyampaikan alasan yang mudah difahami kenapa kita memberikan saran tersebut. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.